Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ilustrasi penentuan prioritas masalah kesehatan menggunakan metode Delbecq dan analisis pohon masalah problem tree. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Siva Fazia Hani dengan NIM 231102015. Nama saya Iswania Hesti Pratiwi dengan NIM 231102020. Nama saya Zaraina Mujida dengan NIM 2311002009. Definisi metode Delbecq. Metode Delbecq adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan ide-ide dari anggota kelompok secara individual, lalu menggabungkannya dalam diskusi kelompok untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan pengumuman suara atau peringkat. Metode ini sangat cocok digunakan dalam pengambilan keputusan kelompok yang diinginkan menghadiri anggota. Langkah-langkah metode Delbecq. Yang pertama, tetapkan kriteria yang disepakati bersama oleh para pakar. Yang kedua, tentukan dahulu bobot masing-masing kriteria nilai 0 sampai 10. Yang ketiga, tentukan skor untuk tiap kriteria. Besarnya skor tidak boleh melebihi bobot yang telah disepakati. Bila ada perbedaan pendapat dalam menentukan besarnya bobot dan skor yang dipilih ratanya. Yang keempat, isi setiap kolom dengan hasil perkalian antara bobot dengan skor masing-masing masalah. Yang terakhir, jumlahkan nilai masing-masing kolom dan tentukan prioritasnya berdasarkan jumlah skor yang tertinggi sampai terendah. Kelebihan metode Delbecq. Cocok untuk penentuan prioritas masalah pada daerah yang tidak punya data tetapi dapat diketahui besaran masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Berikutnya kekurangan metode Delbecq. Yang pertama, menentukan siapa yang seharusnya ikut dalam menentukan peringkat prioritas tersebut. Yang kedua, penentuan peringkat bisa sangat subjektif. Yang ketiga, cara ini lebih bertujuan mencapai konsensus dari interest yang berbeda dan tidak untuk menentukan prioritas atas dasar faktor. Nah, ada 8 masalah kesehatan, yaitu yang pertama, angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain. Per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2010, angka kematian ibu 346 per 100.000 kelahiran hidup, sensus penduduk 2010. Yang kedua, angka kematian bayi adalah kemungkinan seorang anak yang lahir pada tahun atau periode tertentu meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Jika dikarenakan angka kematian spesifik usia pada periode tersebut. Angka kematian bayi secara harfiah bukanlah sebuah angka, tetapi jumlah kematian dibagi dengan jumlah populasi yang berisiko selama periode waktu tertentu. Tetapi probabilitas kematian yang diperoleh dari tabel kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 100.000 kelahiran. Yang ketiga ada prevalensi gizi buruk. Pada tahun 2013, secara nasional prevalensi gizi buruk kurang pada anak balita sebesar 19,6%, yang berarti masalah gizi buruk sampai kurang di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, mendekati prevalensi yang tinggi. Yang keempat, prevalensi TB. Pada tahun 2013, diperkirakan angka prevalensi TB di Indonesia adalah 297 per 100.000 penduduk, dengan kasus baru di setiap tahun mencapai 460.000 kasus. Dengan demikian, total kasus hingga 2013 mencapai sekitar 800.000 hingga 900.000 kasus.
Kelima, prevalensi HIV. Pada tahun 2013, diperkirakan 4,2 juta atau 4,0 hingga 4,5 juta orang berusia 50 tahun ke atas hidup dengan HIV. Prevalensi HIV global di antara orang lanjut usia meningkat lebih dari 2 kali lipat di hampir semua kelompok usia 5 tahun sejak tahun 1995. Yang keenam, prevalensi hipertensi. Hipertensi pada Rikesdas tahun 2013 sebesar 25,8%, diperkirakan hanya 1/3 kasus hipertensi di Indonesia yang terdiagnosis, sisanya tidak terdiagnosis. Ketujuh, prevalensi obesitas. Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa Indonesia, yaitu usia lebih 18 tahun mencapai 23,4%. Selain itu, 14,4% lainnya memiliki status kelebihan berat badan, sehingga total proporsi penduduk dewasa dengan kelebihan berat badan dan obesitas adalah 37,8%. Yang terakhir, prevalensi merokok. Pada tahun 2013, prevalensi merokok pada penduduk usia kurang dari 18 tahun, khususnya usia 10 hingga 18 tahun di Indonesia sebesar 7,2% menurut data Rikesdas 2013. Dari diskusi tokoh masyarakat mengenai mencari prioritas masalah dengan metode Delbecq, hasil menjelaskan dari 8 masalah kesehatan, masalah prioritasnya yaitu angka kematian ibu dengan total skor 78. Berikutnya, model pohon masalah angka kematian ibu. Pohon masalah angka kematian ibu. Tingginya jumlah anak menjadi yatim, penurunan produktivitas keluarga, beban sistem kesehatan meningkat, tingginya angka kematian ibu AKI. Akibat sebab akses layanan kesehatan rendah, akses kesehatan jauh, biaya transportasi tinggi, tenaga medis tidak merata, distribusi tenaga kesehatan tidak adil, tenaga medis tidak merata, distribusi tenaga kesehatan tidak adil, kemiskinan, gizi ibu hamil buruk, rendahnya pengetahuan gizi, kemiskinan.